Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Cari Muka. Jadi kali ini Cari Muka akan menemani pemirsa di rumah bersama salah satu pemuda pelopor, pastinya berasal dari Lombok Timur. Siapakah dia? Tara! Ini dia nih, pemuda pelopor yang mewakili nasional. Mewakili NTB. Pastinya khususnya itu Lombok Timur ya. Benar. Perkenalan dulu dong, siapa nih? Siapa sih ini pemuda pelopor yang berasal dari Lombok Timur? Ya, perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari Dusun Putung Baku, Desa Jeroaru, Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur. Wow. Saya mengambil bidang SDA Lingkungan dan Pariwisata untuk pemuda pelopornya. Keren sekali, tepuk tangan dong. Gak salah lagi nih narasumber saya di episode yang kedua di Cari Muka. Ini adalah pemuda pelopor yang mewakili NTB besoknya ke nasional dari 5 kategori ya? 5 kategori, ada 3 kategori yang dimenangkan oleh Lombok Timur. Keren banget, dan salah satunya ini dia nih, Lukmanul Hakim. Lukman, aku mau tahu kenapa sih mau jadi pemuda pelopor? Kan itu lumayan rumit ya. Tujuannya sebenarnya untuk pemuda pelopor ini supaya ada sejarah kita di pelosok ini. Oke. Karena sejauh ini kan teman-teman pemuda banyak yang terisolir di pelosok-pelosok. Nah, untuk saat ini saya mengambil pemuda pelopor itu, mengikuti pemuda pelopor ini pertama supaya ada tinta sejarah untuk teman-teman yang di bagian selatan sebenarnya. Biar tidak terisolasi lagi ya? Biar tidak terisolasi lagi. Kayak COVID dong kemarin. Benar. Tapi udah nggak COVID lagi. Beda lagi kalau sekarang. Terus tuh gimana? Makanya kemarin itu kita ngambil pemuda pelopor ini karena sebagai tinta sejarah kita. Supaya nanti kedepannya ada pengakuan dari teman-teman masyarakat, dari teman-teman pemuda, masyarakat yang khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Ya, bahwa ini loh sejarahnya, bahwa pemuda Lombok Timur pernah melakukan hal ini di bidang ini, sebagai benar. Ini gitu ya. Nggak diisolasi lagi? Alhamdulillah enggak. Oh enggak, kemarin sempat isolasi nggak? Sempat. Oh sempat, wah. Udah cuci tangan belum? Alhamdulillah sudah. Tapi semoga virusnya hilang ya, jangan datang-datang lagi. Yang datang jodoh aja deh, gimana tuh? Sepakat. Jodohnya udah datang belum? Insya Allah akan datang. Akan datang pemirsa. Aduh, kayak kalah nih. Ini udah mau datang, tapi kok aku nggak kelihatan hilalnya di mana? Hilalnya di mana? Karena sebenarnya begini. Apa? Karena COVID ini kayaknya membawa berkah menurut saya itu. Oke, kenapa membawa berkah? Karena awal titik pergerakan kita itu memang di pas COVID ini dengan teman-teman pemuda untuk menyulap tempat wisata ini menjadi suatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena dulu kan awalnya untuk lokasi ini kan tempat pembuangan sampah dulu di sana itu. Tempat pembuangan sampah, tempat orang BAB di sana itu. Gitu. Sering terjadi penebangan pohon mangrove di sana itu. Nah, itu yang kita sulap. Berubah jadi penyulap ya? Berubah jadi pesulap ya? Ya. Wah, selamat datang juga. Kopi nih. Menawarkan kopi? Iya, kopi spesialnya kita. Oke, apa aja tuh? Seicino, boleh tuh, boleh. Menarik. Gabungan antara madu, gula aren topping, sama kopi. Nggak ada racunnya tapi kan? Insya Allah. Biasanya kan ada yang bilang tuh kalau di tangan kanan madu, kalau tangan kiri kan racun. Gimana tuh pemirsa? Tapi banyak racunnya sih kalau ini. Oh, banyak racunnya. Ya, enggak benar. Oke. Kalau ada juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Mau? Ada madunya suka? Suka dong. Mau yang es atau hot? Aku ice. Oke, kita ya. Siap. Beda-beda prinsip. Ya? Oke, terima kasih. Emang kita tuh beda-beda prinsip ya. Ada yang suka ice, ada yang suka hot. Kamu suka hot banget ya? Bergantung. Suka yang hot. Tergantung. Oke, kita beralih ke pembicaraan kita yang tadi. Tadi itu Asik apa? ini ya? Harus diasikin dong. Ya. Jangan dibawa tegang, kita bawa santai, slow. Santai, yang penting ada substansinya nih. Betul sekali. Nah,
Yang kedua, ini kan kalian bertiga ya, Ya, bertiga yang dapat yang mewakili NTB. dan itu tiga-tiganya dari Lombok Timur. Itu yang dua itu bidangnya apa tuh? Ada yang sosial budaya, Sosial namanya budaya, Perman Sidik. agama sosial budaya ya. Sosial budaya namanya Perman Sidik. Ada yang inovasi namanya itu Zulham. Teman itu. Zulham. Ya. Oke. Dan saya yang di bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Keren banget Iya. sih. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kan Lombok Timur ini memiliki kekayaan yang sungguh dahsyatnya di bidang pariwisata. Itu kenapa sih mau di bidang itu gitu? Maksud aku sampai pemikirannya masih muda, masih banyak kan pemuda-pemuda di luar sana yang bahkan cuman seneng-seneng aja gitu, cuman menikmati hasil doang, nggak mau yang ada berproses, nggak ada yang mau berjuang di awal ya. Kalau udah ngomongin perjuangan nih kita kayaknya udah agak jauh. Begini, itu berawal dari keresahan sebenarnya, dari keresahan teman-teman muda dan melihat situasi yang ada di Dusun Puton Baku. Kebanyakan masyarakat di sana kan banyak yang pergi ke Malaysia, ke Kalimantan, kan banyak yang kerja luar lah, di luar. Pulang-pulang bawa anak. Pulang-pulang bawa anak. Tapi suaminya nggak dibawa. Pulang-pulang bawa koper tapi kopernya kosong. Kopernya kosong gitu ya. Kopernya kosong. Nah, berawal Banyak emang itu yang kejadian. dari keresahan-keresahan itulah yang ingin kita harus ada yang kita lakukan begitu di wilayah ini. Karena di Dusun Puton Baku ini yang ada di Desa Joraru ini adalah memiliki potensi yang sangat besar sekali, terutama hutan mangrove-nya. Di sisi lain di dekat hutan mangrove itu juga ada kampung lobster gitu yang berdekatan. Nah, makanya dari itu kami berinisiatif untuk menyulap kawasan ini menjadi destinasi wisata. Ya, destinasi hutan mangrove. Itu awal-awalnya supaya teman-teman yang awalnya itu bekerja di luar gitu, kerja sawit dan sebagainya, nanti kedepannya ketika destinasi wisata ini akan maju, otomatis teman-teman di sana itu kita akan mempekerjakan mereka di sana, bersama-sama bekerja supaya tidak keluar luar negeri begitu kan, pulang-pulang bawa anak lagi gitu. Itu saya. Kamu nggak ada kepikiran buat keluar negeri ke Malaysia atau tidak kemana? ada, karena di Lombok Timur ini kan cukup kaya, sangat kaya sekali masalah sumber daya alamnya begitu kan. Benar, dan itu harus dimanfaatkan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kenapa tidak kita kelola begitu? Betul sekali. Nah, makanya ini dari sana lah kita pemikiran anak muda zaman sekarang ini jarang banget yang ada realistis seperti ini. Bahkan kita butuh pemuda-pemuda pelopor seperti ini untuk meneruskan meneruskan hasil dari perjuangan orang-orang yang udah berjuang terlebih dahulu gitu. Jadi jangan semata-mata hanya sekedar menikmati. Mau kemana? Mau healing. Pulang-pulang bakalan tetap aja keinget gitu loh sama permasalahan yang ada gitu. Sebenarnya ada masalah pergi healing kan, tapi healingnya itu mendapatkan inspirasi di sana. Mendapatkan inspirasi. Dan nanti diaplikasikan langsung di wilayahnya masing-masing. Oke, tapi jarang ada yang seperti itu. Yang aku lihat nih, pandangan aku zaman sekarang anak-anak muda ini cuman hanya sekadar datang ke lokasi wisata, habis itu buat video konten apa segala macam, foto-foto, tapi dia udah lupa gitu. Lupa. Yang pertama apa? Dia bawa makanan ke sana, tapi dia lupa buang sampahnya di mana. Banyak yang seperti itu dan banyak sekali yang benar-benar yang kayak hanya sekedar menikmati doang. Tetapi tidak mengingat apa yang akan terjadi setelah mereka menikmati hal itu gitu. Menurut perspektif saya sebenarnya begini, banyak teman-teman muda masyarakat itu melihat realita sebenarnya. Semuanya melihat realita tentang lingkungan, tentang keadaan yang ada di kawasan itu, tentang potensi yang ada. Tapi yang tersentuh hatinya itu yang masih minim di sini. Masih kurang gitu. Aku juga masih kurang tersentuh hatinya, masih kurang. Masih ada yang mau nggak nyentuh? Emang bisa disentuh? Banyak yang melihat realita tapi tidak bisa mengaplikasikan langsung begitu, bertindak secara nyata begitu. Dan menggali potensi-potensi yang ada. Itu poinnya sebenarnya. Jadi hanya melihat realitanya aja ya. Tidak kesadaran itu yang tidak ada kesadaran. Jadi sayang sekali nih
kalau zaman sekarang kita mau menyadarkan seseorang kalau bukan dari dirinya sendiri. Benar-benar. Kita harus tunggu dia ada keinginan untuk merubah pola pikir terlebih dahulu kan, baru untuk bisa menyadarkan diri sendiri. Itu akan terbentuk dengan sendirinya di situ gitu. Menurut pengalaman saya sebenarnya untuk melakukan pengkaderan dan merubah mindset masyarakat dan pemuda itu, pertama kita itu yang minoritas sebenarnya kan, bergerak saja 1, 2, 3 orang yang bergerak gitu. Jangan kita rangkul semuanya. Nanti yang 2, 3 orang ini harus membuktikan itu supaya kegiatan-kegiatan itu nyata. Nanti setelah apa-apa ini nyata, baru kita dekatkan teman-teman pemuda. Kalau kita menunggu teman-teman pemuda ini untuk bergerak, merangkul semuanya, tidak bisa. Kalau sama-sama nunggu, sama-sama itu nunggu, ya sulit. Contohnya kayak aku aja lagi nunggu nih. Dia juga lagi nunggu gitu. Kapan nyampenya? Kapan nyampenya gitu loh maksudnya. Jadi kayak kalau saling nunggu sama-sama kalau misalnya sama-sama meredam ego sih bakalan bisa tuh jalan satu, ayolah kita sama-sama iya sefrekuensi. Tapi memang jarang banget sih sekarang nemuin orang yang sefrekuensi. Aku juga begitu gitu. Karena yang melakukan perubahan itu adalah kawan-kawan yang minoritas, kawan-kawan yang yang tidak diakui oleh masyarakat luas begitu. Yang kawan-kawan yang dicampakkan, yang diabaikan, itu yang melakukan perubahan sebenarnya. Berarti kamu pernah dicampakkan? Iya. Sering. Kasian tapi sekali. Bukan sama pacar ya. Bukan aku yang sebut ya, bukan aku yang sebut, tapi dia sendiri yang nyebut. Dia sendiri yang nyebut. Sering dicampakkan. Terus habis itu sering diapain juga? Diabaikan. Tapi bukan sama pacar. Ditinggalkan. Terus tidak dianggap. Aduh, itu benar-benar sakit banget sih, maksudnya ya rada-rada sensitif kalau hal yang seperti itu gitu. Jadi kita harus sama-sama membuktikan di sini bahwa kita yuk bareng-bareng deh buat sama-sama melakukan hal-hal yang positif untuk daerah kita sendiri. Apalagi kita memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa sekali dan banyak yang harus kita pull up di sini gitu. Kalau mau di pull up semua pemerintah, buktiin dong. Buktiin, jangan cuma hanya sekedar ngomong doang. Benar nggak? Benar. Kamu kemarin cuma ngomong doang atau gimana? Langsung bertindak. Sekarang makanya dapat juara kan? Makanya dapat juara kan? Nah, kalau cuma ngomong aja, aku juga bisa kalau cuma ngomong aja. Tapi kalau cuma tidak hanya sekedar retorika saja kan? Betul. Jadi tidak hanya sekedar retorika doang, tapi harus pembuktian di situ, realita yang harus kita lihat. Tuh, benar. Nah, prosesnya untuk menuju ke pemuda pelopor itu gimana? Pasti ada jatuh bangunnya dong ya. Ya, jelas. Apalagi pemuda-pemuda yang tadi kamu bilang hanya melihat realita saja, tidak ingin berproses begitu. Awal-awalnya kan kita gunakan sistem minoritas, teman-teman minoritas. Dalam artian siapapun yang mau terlibat di kegiatan-kegiatan ini, itu yang kita rangkul begitu. Maksud kita itu tidak ingin mengemis kepada teman-teman pemuda yang lain gitu. Siapa yang ingin, ayo begitu. Kita rangkul gitu. Makanya kita bergerak itu sedikit sebenarnya, teman-teman pemuda itu sekitaran 5, 6, 7 orang lah begitu kan. Sekitaran itulah. Nggak usah banyak-banyak kalau ribet. Ya, benar. Ya kan? Nah, awal-awal itu dulu sempat saya berdebat, diskusi lah begitu kan sama salah satu teman-teman pemuda di sana, bahwa ada salah satu pemuda itu menyarankan supaya kita itu melakukan pengkaderan terlebih dahulu terhadap teman-teman pemuda. Nah, baru kita melakukan program, ada kegiatan-kegiatan. Nah, kalau prinsip saya itu berbeda. Iya. Kopinya sudah jadi. Oh, udah jadi. Wah. Tadi. Ya, aku. Ice. Yang hangat. Silakan. Terima kasih. Selamat menikmati. Ini dia nih, minuman. Boleh kita coba dulu ini ya? Harus dicoba, tapi kita harus cheers dulu. Harus cheers. Seru nih kopinya. Gitu. Harus bilang seru nih kopinya dulu dong. Seru nih kopinya. Benar, baru dinikmatin. Menarik. Enak nih. Enak banget nih ini. Yang suka ngopi harus banget cicip kopi-kopi yang ada di Seiko Coffee. Enak banget pokoknya. Tadi sampai mana kita lanjutin berarti ya? Iya, harus dilanjutin dong. Jangan sampai diputusin gitu aja. Dulu makanya begini,
ada salah satu teman pemuda begitu kan, dia itu prinsipnya begini, kita rekatkan dulu teman-teman pemuda ini, baru kita melakukan program-program dan kegiatan. Kalau prinsip saya itu berbeda, program atau lembaga itu harus ada dulu, baru kita melakukan kegiatan. Nah, makanya saya masuk di Andri Foundation kan untuk kegiatan sosial. Dan kedua juga ada namanya Pokmaswas Kompas, kelompok masyarakat pengawas. Nah, yang ada di Dusun Jeroaru itu tujuannya adalah untuk konservasi laut sebenarnya. Kalau ada yang melakukan pengeboman, potasium, penebangan hutan mangrove yang berkaitan tentang laut, nah itu masuk ke konservasi masuk ke Pokmaswas Kompas namanya. Dulu Pokmaswas Kompas ini mendapat penghargaan dari KKP langsung. Ya, langsung dari KKP kementerian langsung itu. Kita waktu itu menang tahun 2001, awal-awal tahun 2001 kalau nggak salah itu kita. Itu gara-gara apa tuh? Yang melakukan potasium. Ada 9 orang yang kita tangkap dulu. Yang melakukan potasium dan langsung mendapatkan penghargaan dari KKP langsung. Keren banget. Ini nih yang kita butuhin, pemuda-pemuda yang seperti ini gitu loh. Aku sendiri yang geregetan. Tapi emang benar-benar harus mikirnya realistis banget ya. Harus realistis. Dari awal sampai ke tahap yang sekarang ini benar-benar butuh proses dan perjuangan yang panjang. Dan itu sudah terpolakan sebenarnya. Kita sudah konsepkan dari awal itu. Oh, kamu sudah konsepin sendiri dari awal. Makanya, kenapa bisa seperti itu dari awalnya udah dikonsepin? Dalam artian begini, kita mulai bisa membaca peluang. Kita harus, makanya pemuda itu harus bisa membaca peluang kedepannya itu seperti apa. Kamu bisa lihat peluang saya nggak nih ke depan seperti apa? Ayo. Itu kalau katanya tadi bisa. Masalah potensi menurut saya. Oh, itu masalah potensi. Kalau yang tadi bukan masalah potensi. Ada-ada aja nih pemuda yang satu ini. Oke. Kalau masalah hati kalah saya itu. Oh, kalah ya. Aduh. Maaf, di sini bukan untuk curhat sih. Tapi nggak apa-apa kalau memang mau curhat juga nggak apa-apa. Mungkin bisa didengar nantinya sama tambatan hati. Tambatan mungkin. hati ya. Iya. Oke. Ya udah kita kesampingin aja yang dulu, yang lain itu. Sekarang kita lanjutin aja lagi. Gimana tuh? Dulu tahun awal-awal 2021 kita melakukan penangkapan di sana. Ada 9 orang yang kita tangkap, kita melakukan razia. Bayangkan dalam satu malam itu, waktu itu kita melakukan razia, orang-orang di sana itu kan biasanya bahasa kita itu mobok, bahasa kita tuh. Tahu namanya mobok? Apa tuh mobok? Orang yang mencari kerang, kepiting pada malam hari. Kalau aku tahu tuh mobok. Apa? Yang kayak, aduh. Apa bahasanya? Pusing-pusing. Mabuk itu. Oh, itu mabuk ya? Oh, itu mabuk ya? Mabuk itu ya. Oh, aku kira gitu tuh. Oke. Terus. Itu kita razia masyarakat luar ini yang jadi pelakunya sebenarnya, bukan masyarakat setempat. Orang-orang luar yang hanya sekedar hobi datang ke wilayah kita untuk sengaja mengeksploitasi kawasan kita di sana. Nah, makanya kita berinisiatif dengan teman-teman pemuda untuk melakukan razia. Nah, waktu itu kita tidak melibatkan aparat. Kita tidak melibatkan PSDKP, kita tidak melibatkan Polairut dan cuma masyarakat biasa aja berarti. Masyarakat biasa saja, pemuda-pemuda lah. Sekitar 10 orang waktu itu. Nah, malam itu sekitar 50 orang yang datang, sekitar 50 motor yang datang ke sana sekitar jam 12 malam. Mulai aksinya itu jam 12 malam sampai subuh. Nah, di sana itu semuanya membawa potasium itu. Semuanya bawa potasium. Bayangkan satu potasium itu berapa ikan yang mati? Kira-kira berapa tuh? Banyak yang mati tuh. Pernah dihitung nggak? Apanya? Pernah dihitung nggak ikannya? Nggak pernah. Pokoknya intinya banyak. Ya. Oke, banyak. Karena banyak strateginya dia pakai itu. Ada yang jenis cair, ada yang dia pakai kayak permen itu ya. Terus abis itu mereka bawa masing-masing ada berapa potasium? Dia pakai kresek. Oh gitu. Ya, sekitaran 15 atau 20 lah dalam satu kresek itu. Banyak dong. Bayangkan ya? 50 motor itu, 50 motor. 50 motor dan masing-masing motor bukan 50 orang ya, tapi 50 motor itu bayangkan membawa... satu motor itu 2 orang. Gila sih, parah. Ya, itu setiap hari dilakukan itu. Nah, tapi masyarakat itu abai terhadap itu. Jadi, nah, makanya kalau kami teman-teman muda itu yang berinisiatif untuk melakukan razia. Besoknya lagi kita videokan, malam itu kita videokan, kemudian kita viralkan, kemudian biar jadi bukti ini loh. Bukti ya.
kita laporkan ke DKP provinsi langsung. Kemudian ditindaklanjuti oleh DKP provinsi untuk menghubungkan kita dengan PSDKP yang di bagian ini utara itu kan lokasinya. Iya. Nah dari sanalah kita mulai bergerak. Besoknya lagi kita razia dengan pihak pemerintah. Dan yang kita tangkap itu ada 9 orang. Ada 9 orang yang kita tangkap. Keren sih, keren. Tepuk tangan dulu dong. Itu awal pergerakan kita sebenarnya. Nah kemudian setelah itu kita melakukan clean up, bersih-bersih pantai di sana kan dengan teman-teman itu. Tapi menurut aku kalau hanya sekedar bersih-bersih pantai, karena itu kan sampah bawaan ya. Ya sampah bawaan. Sampah bawaan nggak akan ada habisnya sih menurutku. Benar. Jadi ada nggak sih solusi dari salah satu pemuda pelopor ini gitu? Kalau untuk solusinya kan saya sering diskusi-diskusi dengan pihak DLHK juga kan terkaitan ini. Harus kita mampu olah sebenarnya itu. Dan sampahnya itu kan ada dua nih, sampah organik sama non-organik. Nah, kebanyakan di sana itu sampah organik. Nah, itu yang perlu kita olah sebenarnya. Tapi kan kita di sana itu keterbatasan pertama masalah armadanya, terus mesinnya itu yang tidak ada. Untuk kita olah menjadi suatu hal yang bernilai begitu kan. Iya. Harus membuat sesuatu itu bernilai ya? Ya, harus bernilai. Oke. Soalnya kalau prinsip masyarakat itu kalau sesuatu itu tidak bernilai dia tidak akan sadar. Dia nggak akan sadar, Ya. sama kayak Contohnya, manusia. ya bagaimanapun cara kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat keterkaitan tentang lingkungan, masalah sampah dan sebagainya. Kalau tidak menguntungkan itu sulit mereka akan sadar. Iya. Itu Berarti yang memang tidak harus benar-benar bisa menguntungkan buat mereka, biar mereka juga sadar gitu untuk melakukan hal itu gitu. Tapi kalau tidak ada nilainya, buat apa? Capek-capek doang gitu kan ya, pasti mereka mikirnya cuma stuck di situ doang berarti. Salah satu contohnya kan di kawasan itu kan lokasi tempat pembuangan sampah dulu. Iya. Banyak sekali sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat di sana. Tapi kan sekarang sudah ada nilainya begitu. Mereka tidak berani buang sampah di sana. Dulu sering terjadi penebangan di sana. Setelah ada nilainya, sekarang sudah tidak ada penebangan. Ya, makanya kalau kita ingin melakukan perubahan itu untuk lebih efektif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat itu, sesuatu itu harus bernilai. Apapun yang ingin disosialisasikan itu harus bernilai sih. Besok aku juga mau sosialisasi tapi harus bernilai juga, ini gimana dong? Gimana nih tim? Harus kita pikirkan gimana hal nih? itu. Harus bernilai juga nggak nih kita nih konsepnya? Oke, biar nggak tegang kita ngopi lagi. Seko nih punya kopi, seru nih kopinya. Segar banget. Oke, yang terakhir aku mau tanya sama kamu nih. Kira-kira apa harapan yang ingin kamu capai ke depannya, dan kira-kira apa motivasi untuk pemuda-pemuda zaman sekarang biar bisa seperti kamu, bisa mengikuti jejak kamu lah minimal. Harapan kedepannya sebenarnya itu pemuda itu jangan hanya sekedar retorika intinya. Kemudian harus membuktikan diri bahwa kita itu bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah menyerah dan menggali potensi-potensi yang ada. Itu yang kurang sebenarnya. Tapi nggak capek tuh ngegali? Maksud saya itu kita harus bisa membaca potensi kita. Kan kebanyakan sekarang ini teman-teman muda ini tidak bisa membaca potensi yang ada begitu. Iya, karena mereka semua nggak ada yang kayak kamu yang bisa ngebaca. Banyak sebenarnya itu. Banyak ya sebenarnya, banyak tapi mungkin mereka belum sadar aja. Belum sadar saja. Harus memperbanyak literasi, diskusi-diskusi kecil-kecilan, karena ekowisata Bale Mangrove ini sebenarnya terbentuk karena ada hasil diskusi-diskusi kecil-kecil dengan teman-teman pemuda. Harus tetap ada komunikasi sebenarnya di setiap organisasi itu, karena kalau tidak ada itu menurutku itu juga percuma, karena dari komunikasi kita bisa menambah wawasan, ikatan kita juga tetap terjaga di situ gitu. Jadi kalau ada yang ngomong di belakang, mending ngomong yuk langsung aja di sini yuk. Betul. Karena banyak teman-teman kita yang sudah berpengalaman tentang masalah wisata, tentang lingkungan.
kita harus belajar dari mereka dulu. Iya. Ya, menyerap ilmu-ilmu mereka, kemudian kita aplikasikan langsung. Ya, Itu yang paling saling penting. menutupi Harus kekurangan, menutupi saling kekurangan. membagi ilmu juga gitu. Jadi jangan cuma hanya sekedar. Tapi jangan-jangan kamu juga gitu lagi. Kenapa? Udah dapet nih sebagai pemuda pelopor mewakili NTB, pulang-pulang besok nggak mau bagi-bagi katanya gitu. Justru itu menjadi cambuk kita sebenarnya sebagai penyemangat. Harus bagi apa maksudnya? Bagi hadiahnya Hadiah. dong. Iya. Bener nggak? Aduh. Bener nggak? Kalau Harus aku bagi-bagi lagi- kan? Semoga Harus saja. bagi-bagi kan? Harus bagi-bagi, nggak boleh sendiri doang. Karena Iya, kita iya. di belakang juga kerja gitu. Harus melakukan pengembangan. Iya, iya benar. Jadi harus pintar-pintar melihat peluang. Karena Lombok Timur ini memiliki segudang apa? Potensi. Ah, tembakau. Iya ya, tembakau ya. Tembakau ya. Segudang potensi wisata yang bisa kita kelola, yang bisa Bisa kita kita kembangkan, angkat, yang bisa asetnya. kita kembangkan di situ. Tidak hanya sekedar untuk yuk healing lah, yuk healing. Kan nggak healing masalah dulu. healing tadi itu. Iya sebenarnya nggak masalah untuk Untuk healing. mencari inspirasi kan? Benar, tapi sama aja sejauh mana kamu akan pergi bakalan pulangnya itu bakalan tetap lagi kepikiran gitu. Sering nggak? Sering? Sering kan? Banyak pasti kepikiran lagi kan sampai rumah. Benar. Jadi percuma atau enggak? Enggak percuma. Nggak percuma. Oh ya. Bagus juga sih nggak percuma kalau dia. Kalau aku memang juga nggak percuma sih. Ya, kita juga kan harus melihat pemandangan-pemandangan juga untuk Fresh pikiran. pikiran, isi kepala biar nggak selalu stres ya. Meskipun pulang-pulangnya juga bakalan tetap balik lagi itu pikiran-pikiran yang tadi yang mengganjal di Yang kepala mengganjal di kita. kepala. Tapi sekarang aman ya untuk Apanya? untuk masa depannya? Gimana? Masih belum. Masih belum? Masih belum kelihatan atau emang masih belum? Masih ada harapan-harapan yang belum tercapai. Oke. Masih harapannya. Contohnya apa dulu nih harapannya? Ini masalah wisata ini kan. Karena untuk saat ini kan kita masih belum dibantu, disupport oleh pemerintah gitu kan untuk melakukan pengembangan. Makanya Ya, tunjukin semoga, dulu biar ya. bisa disupport sama pemerintah, Semoga betul nggak? kedepannya kita disupport oleh pemerintah gitu untuk melakukan pengembangan. Iya, itu dia yang seperti kita bilang tadi kan, kita sama obrolin Benar-benar. tadi kan di awal. Jadi kita jangan cuman hanya sekedar ngomong doang, tapi kita juga harus buktikan di situ biar pemerintah juga support, biar pemerintah juga lebih bergairah lagi untuk mensupport pemuda-pemuda yang pemikirannya kayak kamu. Karena gitu. sekarang ini kan kita sudah membantu pemerintah itu sebenarnya kan untuk membuka Iya, lapangan pekerjaan. benar sekali. Jadi sekarang saling support, kan Saling sama-sama dapat timbal baliknya juga kan, gitu. Gimana? Asik nggak cari muka sama aku? Asik. Asik ya, Iya, cari asik, muka tapi berkualitas nih. Apa namanya kopinya tadi ini? Kopi. Bisa kayaknya ini ditaruh Apa? di Balai Mangrove nanti nih. Boleh nanti itu bisa diobrolin di belakang aja sama Iya. Seko Coffee ya. Seko Coffee. Iya. Kenapa? Oh, kita disuruh ngopi lagi nih. Oh, Ngopi iya, dulu ngopi. lah. Mas, ngopi dulu. Ini beneran nggak ada racunnya kan? Cuma madu doang kan? Iya. Cuma madu doang? Iya. Oke, cuma di tangan yang kiri aku aja ada racunnya, yang sebelah kanan katanya ada Wah, madunya. sahabat kita ini sama kopi ini. Iya. Oke, Lukman, terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir dan ikut bergabung bersama saya di Cari Muka. Jadi Cari Muka ini sebenarnya untuk menginspirasi teman-teman yang ada di rumah sana yang beranggapan bahwa dia memiliki potensi tapi tidak berani untuk mengungkapkan. Dan atau mungkin kita memiliki pemuda-pemuda Lombok Timur, pelopor Lombok Timur yang hanya dikenal di luaran aja, tapi di daerahnya sendiri dia belum dikenal gitu maksudku. Jadi kita sengaja buka Cari Muka ini, cerita ringan muda kreatif ini untuk mengundang para kreativitas muda di Lombok Timur untuk menceritakan
Pengalaman ya, pengalaman yang dimiliki, prestasi-prestasi yang dimiliki, bahwa ini loh Lombok Timur punya pemuda-pemuda segudang yang ya hebat, berprestasi. yang memiliki prestasi yang banyak sekali dan yang harus diapresiasi begitu. Dan contohnya kamu, tepuk tangan. Oke, Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cari Muka. Besok episode ketiga kita akan datangkan narasumber yang lebih menarik lagi, yang lebih memiliki pengalaman yang lain lagi. Tapi ini emang narasumber aku yang satu ini pemuda yang sangat luar biasa yang berasal dari Jorowaru. Semoga kamu sukses selalu, Lukman. Siap. Semoga besok di nasional lancar-lancar terus. Doakan. Dan sampai di sini perjumpaan kita kali ini, pemirsa. Saksikan terus Cari Muka hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.